Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian, saya dan keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, ketemu lagi dengan saya kali ini untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita masuk pada ancaman di bidang IPOLEK Sosbud. Nah, silakan kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa mulai dahulu dengan berdoa. Ancaman di bidang ideologi. Kalau tadi polek sosbud berarti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, apa itu ancaman di bidang ideologi? Ideologi kita apa sih? Ideologi kita adalah Pancasila. Nah, secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Ya, paham komunis dan Zionis. Kalau komunis jelas sudah ada di tab MPRS. Ya, silakan kalian bisa cari. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil. Tapi bukan berarti kecil itu kita abaikan, tidak. Ini akan tetap ada pengaruh ini. Akan tetapi meskipun demikian, bukan berarti Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Ada juga loh paham yang kita kenal dengan paham liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal, bebas, yang menekankan pada aspek ini, kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Ini mereka meyakinkan kita untuk itu, percaya bahwa liberalisme dapat itu, dapat membawa kita ke arah kemajuan. Tapi kenyataannya ya kita belum tahu. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Contohnya apa? Yaitu dalam gaya hidup, meliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Nah, ini yang kedua, yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ini merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Jadi tidak hanya Indonesia sebenarnya ancaman di bidang politik, itu banyak negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan akan masih berpotensi terhadap Indonesia. Dan ini memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Nah, kalau yang berasal dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, kayak kudeta lah, seperti itu. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Apa itu ancaman separatisme itu sih? Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan juga perjuangan bersenjata. Separatisme apa? Ya, separatisme itu ingin melepaskan diri, memisahkan diri dari NKRI. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh dengan menarik simpati masyarakat internasional. Jadi mereka, para kelompok itu menarik simpati dari negara lain nanti biar mereka dibantu. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Berikutnya di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi lagi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain.
Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Kalau kita lihat sekarang saat inilah kita bisa lihat kamu bisa belanja dengan menggunakan handphone bahkan barang itu dari luar negeri. Nah, adapun pengaruh negatif globalisasi kita akan lihat diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Kita sudah lihat sekarang banyak sekali barang produk asing. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Ya, jika aturan ini tidak kuat, maka kita yang akan kalah. Mereka sudah menanamkan modal, tapi aturan kita tidak kuat, maka kita yang kalah. Maka dari itu, pemerintah harus membuat aturan yang kuat, aturan yang tegas terkait dengan penanaman modal asing. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Ketika bersaing secara bebas, maka pemilik modal lah yang akan semakin kuat. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Ya, nih, sektor-sektor ekonomi yang diberikan subsidi atau bantuan akan semakin hilang. Ya, akibatnya apa? Pekerjaan juga semakin hilang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya. Dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Ya, kalau tadi yang 4 itu tidak diatasi dengan cepat, ya ekonomi kita bisa semakin buruk. Nah, sekarang kita masuk ke sosial budaya. Ini bisa dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu tadi ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, sedangkan ancaman dari luar ini ya kita akan lihat terkait juga ini merupakan pengaruh dari negatif globalisasi. Apa itu? Yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Ya, kita akan sering senang mengkonsumsi barang-barang terutama yang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Ya, senang-senang. Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan lain sebagainya. Terus apa? Yang ketiga, individualisme. Yaitu sikap mementingkan diri sendiri, egois. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, kebarat-baratan. Ya, budaya barat kita pakai tanpa adanya seleksi. Yang kelima, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Solidaritas kita mulai hilang, gotong royong yang merupakan ciri Indonesia semakin lama semakin hilang kalau tidak diatasi dengan cepat ancaman-ancaman ini. Yang berikutnya, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Karena orang sudah mulai merupakan nilai-nilai agama, aturan agama mulai ditinggalkan. Baik, itu beberapa ancaman di bidang Ipolek Sosbud. Nah, sekarang coba tugas kalian apa sih? Ya ini, kan tadi ada berbagai macam bidang ancaman.
Nah, sekarang kalau kamu lihat keadaan sekitar kita, kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Ini termasuk ancaman yang mana? Kita perlu waspadai enggak sih? Nah, ini masuk bidang apa? Apa malah semua bidang, mengancam semua bidang? Silahkan jelaskan alasanmu. Kerjakan di bukumu, kalau sudah kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya dan banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.